Say you're sorry. Di sini kami akan menjelaskan tentang pembelajaran kooperatif, CTL, dan PBL. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif yang diajarkan adalah keterampilan-keterampilan khusus agar dapat bekerja sama dengan baik di dalam kelompoknya. Seperti menjadi pendengar yang baik, siswa diberi lembar kegiatan yang berisi pertanyaan atau tugas yang direncanakan untuk diajarkan. Karakteristik pembelajaran kooperatif dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran secara tim. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran secara tim. Tim merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tim harus mampu membuat siswa belajar. Semua anggota tim atau anggota kelompok harus saling membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itulah, kriteria keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh keberhasilan tim. Yang kedua, didasarkan pada manajemen kooperatif. Sebagaimana pada umumnya, manajemen mempunyai 4 fungsi pokok, yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan kontrol. Demikian juga dalam pembelajaran kooperatif. Perencanaan menunjukkan bahwa pembelajaran memerlukan perencanaan yang matang agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif. Yang ketiga, kemauan untuk bekerja sama. Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh keberhasilan secara kelompok. Oleh sebab itu, prinsip bekerja sama perlu ditekankan dalam proses pembelajaran kooperatif. Setiap anggota kelompok bukan saja harus diatur tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi juga ditanamkan perlunya saling membantu, misalnya siswa yang pintar membantu siswa yang kurang pintar. Dan yang keempat, keterampilan bekerja sama. Kemampuan untuk bekerja sama itu kemudian dipraktikkan melalui aktivitas dan kegiatan yang tergambar dalam keterampilan bekerja sama. Dengan demikian, siswa perlu didorong untuk mau dan sanggup berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota lain. Siswa perlu dibantu mengatasi berbagai hambatan dalam berinteraksi dan berkomunikasi, sehingga setiap siswa dapat menyampaikan ide, mengemukakan pendapat, dan memberi kontribusi kepada keberhasilan kelompok. Kemudian langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif itu diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, guru merancang pembelajaran, mempertimbangkan dan menetapkan target pembelajaran yang ingin dicapai oleh guru sesuai dengan tuntutan materi pembelajaran. Guru juga menetapkan sikap dan keterampilan-keterampilan sosial yang diharapkan dapat dikembangkan oleh guru selama berlangsungnya proses pembelajaran. Yang kedua, guru merancang lembar observasi kegiatan siswa dalam belajar secara bersama-sama dalam kelompok-kelompok kecil. Dalam penyampaian materi pembelajaran, pemahaman dan pendalamannya akan dilakukan siswa ketika belajar secara bersama-sama dalam kelompok. Yang ketiga, dalam melakukan kegiatan observasi terhadap siswa, guru mengarahkan dan membimbing siswa baik secara individual maupun kelompok dalam pemahaman materi maupun mengenai sikap dan perilaku siswa selama berlangsungnya proses pembelajaran. Langkah selanjutnya adalah guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Guru juga memberikan penekanan terhadap nilai, sikap, dan perilaku sosial yang dikembangkan dan dilatih oleh para siswa di dalam kelas. Pembelajaran kooperatif juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pembelajaran kooperatif adalah dapat meningkatkan kemampuan, prestasi siswa, dan pemahaman mengenai suatu pembelajaran serta dapat meningkatkan keterampilan sosial siswa. Sedangkan kelemahannya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai target yang diinginkan. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semua, di sini aku akan menjelaskan apa itu Problem Based Learning atau PBL. PBL adalah model pembelajaran yang awalnya dikembangkan di dunia pendidikan secara medis, namun kini digunakan secara luas di berbagai jenjang dan bidang pendidikan. Basis tertulis dari PBL adalah kolaborativisme dan konstruktivisme. Oke semua,
Metode PBL ini memiliki 4 karakteristik. Yang pertama adalah pembelajaran dimulai dengan pemberian masalah yang mengambang yang berhubungan dengan kehidupan nyata. Yang kedua, masalah dipilih sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, siswa menyelesaikan masalah dengan penyelidikan autentik. Dan yang keempat, secara bersama-sama dalam kelompok kecil siswa mencari apa sumber masalah tersebut. Nah, teman-teman, metode PBL ini memiliki beberapa keunggulan atau kelebihan. Di sini Hamdani mengemukakan beberapa kelebihan dan kekurangan model PBL sebagai berikut. Yang pertama, siswa dilibatkan pada kegiatan belajar sehingga pengetahuannya benar-benar diserap dengan baik. Yang kedua, siswa dilatih untuk dapat bekerja sama dengan siswa lain. Dan yang ketiga, siswa dapat memperoleh pemecahan masalah dan dari berbagai sumber. Terakhir, aku akan menjelaskan langkah-langkah untuk menerapkan problem based learning atau metode PBL. Nah, yang terakhir, aku akan menjelaskan langkah-langkah untuk menerapkan problem based learning. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Pertama-tama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan perlengkapan yang akan dibutuhkan, dan motivasi siswa untuk aktif memecahkan masalah yang dipilih. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang dipilih. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Guru berperan untuk mendorong siswa mengumpulkan informasi yang sesuai dengan melakukan eksperimen untuk mendapat penjelasan serta pemecahan masalah. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dalam tahap ini, guru membantu siswa untuk merencanakan dan menyiapkan bentuk laporan yang sesuai untuk menunjukkan hasil penyelidikan. Laporan dapat berbentuk laporan tertulis, video, ataupun model lainnya. Dan yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Langkah terakhir ini, pelaksanaan problem based learning adalah guru membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan dan proses-proses yang sudah dilewati. Nah, itu dia penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi CTL. Contextual Teaching and Learning merupakan suatu model pembelajaran yang memberikan fasilitas kegiatan belajar siswa untuk mencari, mengelola, dan mengembangkan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret dan mengaitkan dengan kehidupan nyata siswa. Karakteristik CTL. Yang pertama, kerjasama antar semua pihak. Yang kedua, menekankan pentingnya pemecahan masalah. Yang ketiga, menyenangkan dan tidak membosankan. Yang keempat, pelajaran terintegrasi. Langkah-langkah penerapan CTL. Yang pertama, kembangkan pemikiran bahwa peserta didik akan belajar dengan lebih bermakna secara sendirinya, serta mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan baru mereka. Yang kedua, laksanakan sejauh mungkin instruksi untuk semua tema atau topik. Yang ketiga, kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan cara bertanya. Yang keempat, ciptakan masyarakat belajar. Yang kelima, hadirkan model sebagai contoh pembelajaran. Yang keenam, lakukan refleksi di akhir pertemuan. Yang ketujuh, lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Nah, di sini ada kelebihan model pembelajaran CTL. Yang pertama itu, suasana belajar akan lebih menyenangkan. Yang kedua, siswa lebih peka terhadap lingkungannya. Yang ketiga, siswa akan lebih percaya diri dalam mengungkapkan apa yang mereka alami dan apa yang mereka lihat dalam kehidupan nyata. Dan yang keempat, siswa menjadi lebih siap untuk menghadapi masalah-masalah yang biasa muncul dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan kekurangannya itu, yang pertama, guru harus lebih menguasai prosedur ilmiah. Yang kedua, waktu yang digunakan kurang efisien sebab membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengaitkan tema dan materi. Yang ketiga, seringkali guru mendapatkan kesulitan dalam menciptakan kelas yang kondusif, terutama pada saat pembelajaran dilakukan di luar kelas. Siswa akan sulit diatur. Dan yang keempat, membutuhkan pengawasan ekstra karena pada umumnya siswa memiliki keingintahuan yang lebih besar. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.